Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian yang amat Bapak sayangi, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu masuk ke tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Dan ini masuk kepada pembelajaran yang pertama. Pada pembelajaran pertama ini, yang pertama kita pelajari yaitu muatan IPA KD 3.8 dan 4.8. Pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam agar tidak merugikan manusia dan makhluk lainnya. Usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam yaitu: yang pertama, penanaman kembali hutan yang gundul atau diistilahkan dengan reboisasi. Yang kedua, membuat tambak ikan dan udang di aliran sungai. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan sumber daya alam. Kita lihat, gelombang laut yang terus-menerus menerjang tebing tanah akan mengikis tebing tersebut. Pengikisan oleh gelombang air laut terhadap tebing tanah ini disebut dengan abrasi. Ya, jadi pengikisan tanah di pinggir laut, ya, itu disebut dengan abrasi. Menjaga kelestarian pohon bakau itu dapat menjaga keseimbangan alam di daerah pesisir. Alasannya, pohon bakau berfungsi sebagai habitat makhluk hidup dan menahan gelombang air laut. Yang kedua, muatan IPS KD 3.3 dan 4.3. Jenis pekerjaan sesuai tempat tinggal masyarakat. Yang pertama, jenis pekerjaan di dataran tinggi. Nah, ini berkebun teh, ya. Yang kedua, jenis pekerjaan di dataran rendah, bertani padi. Yang ketiga, jenis pekerjaan di daerah pantai, yaitu mencari ikan. Sekarang bentang alam dataran tinggi. Kita lihat. Nah, dataran tinggi di Jawa Barat banyak dimanfaatkan untuk perkebunan teh. Pertanian umbi-umbian seperti kentang ini juga banyak di dataran tinggi Dieng. Dataran tinggi juga dimanfaatkan untuk pertanian sayur-sayuran seperti wortel. Selain itu, di dataran tinggi juga dibudidayakan kopi, ya. Dan juga dataran tinggi dimanfaatkan sebagai tempat peristirahatan. Sekarang bentang alam dengan dataran rendah. Tentang alam dataran rendah dan pemanfaatannya.
Biasanya dataran rendah banyak dimanfaatkan sebagai pertanian ya. Biasanya yang ditanam adalah padi, jagung ya. Juga dimanfaatkan sebagai arena permainan ya, tempat rekreasi. Sekarang bentang alam, pantai dan pemanfaatannya. Pantai dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata, sarana liburan keluarga ya. Dan dimanfaatkan nelayan untuk menangkap ikan. Dan hasilnya dijual ke pelelangan. Sekarang yang muatan bahasa Indonesia, mengulas isi buku sastra. Menjelaskan satu persatu hal yang dibahas di dalam buku dan menilai dan memberi pendapat terhadap buku. Hal yang diulas dalam buku. Hal yang diulas dalam buku, yang pertama data buku. Yang kedua inti cerita. Yang ketiga manfaat membaca buku tersebut. Yang keempat kelebihan dan kekurangan buku. Mungkin itu saja pembahasan kita pada pembelajaran pertama ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.